wabarakatuh. Pada hari ini saya sedang berada di SDN Bendo 2. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana jalannya pembelajaran daring di SDN Bendo 2. Di sini saya berada bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Bendo 2. Selamat pagi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah mengenai proses mekanisme jalannya pembelajaran daring di SDN Bendo 2. Langsung mulai. Oke. Pandemi COVID-19 telah masuk di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020. Akibatnya, segala sektor kehidupan manusia saat ini diatur oleh kebijakan penanganan percepatan COVID-19, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada bulan Maret tahun 2020 mengenai kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Nah, untuk saat ini Bu, bagaimana persiapan sekolah SDN Bendo 2 ketika awal siswa harus melaksanakan PJJ dari rumah? Dan apakah dalam pelaksanaan PJJ di SDN Bendo 2 terhadap kendala? Terima kasih Mas. Saya buka aja ya, buka jelas. Saat pandemi COVID-19 memasuki Indonesia dan Bapak Presiden Joko Widodo memberikan himbauan baru agar percepatan penanganan COVID-19 melalui kebijakan penanganan COVID-19, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. SDN Bendo 2 secara tanggap memberikan instruksi kepada Bapak Ibu Guru untuk mendata siswa-siswa baik dari segi nomor HP, fasilitas yang nantinya akan digunakan untuk pembelajaran yaitu handphone, dan juga memberikan sosialisasi melalui rapat guru untuk mekanisme alur pemberian daring yang akan dilaksanakan. Untuk pembelajaran daring di SDN Bendo 2 sendiri, mayoritas seluruhnya pembelajaran pemberian materi, penugasan, dan penilaian itu semua bisa melalui WA Group. Dalam proses pembelajaran daring di SDN Bendo 2 melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran daring melalui rapat guru yang biasanya dilaksanakan seminggu sekali, yaitu pada hari Senin, gunanya untuk mengevaluasi dan mengetahui kendala dan kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu Guru yang juga peserta didik yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan di minggu berikutnya. Terus kendala yang dialami oleh guru itu rata-rata berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi, dikarenakan minimnya pengetahuan dalam pengoperasian aplikasi. Maaf karena di sini tidak semua guru masih muda ya. Nah, sudah ada yang usianya sudah di atas hampir 5 kepala guru. Tapi saya sendiri kan sudah hampir purna ya. Mungkin dalam teknologi anak muda sekarang, milenial ini mungkin ketinggalan, agak ketinggalan. Terus itu juga kesulitan tersebut dialami juga oleh siswa, terutama wali siswa. Karena wali siswa biarpun masih generasi milenial ya, karena banyak yang masih muda, ternyata tidak semuanya juga menguasai teknologi tersebut. Tapi itu tidak berhenti dari situ saja gitu, untuk kesulitan. Kami juga Bapak Ibu Guru memberikan solusi atau cara dalam kendala yang dihadapi Bapak Ibu Guru dan siswa tersebut, sehingga pembelajaran dari rumah atau daring bisa berjalan dengan lancar. Di sini saya bersama Bu Tati selaku wali kelas 5 dari guru SDN Bendo 2. Selamat pagi Bu Tati. Oke. Di sini saya akan mewawancarai Bu Tati. Di pembelajaran jarak jauh
pasti memiliki sebuah nilai positif dan sisi negatifnya. Hal ini berdampak pada model dan metode pembelajaran yang dibawakan. Yang semula pembelajaran dibawa dengan tatap muka, sekarang pada masa pandemi COVID, pembelajaran secara online atau daring dengan memanfaatkan alat teknologi. Jadi Bu Tati, apakah menurut Bu Tati pelaksanaan PJJ di tingkat satuan sekolah dasar dapat dibilang efektif? Ya, tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini ada segi positif dan segi negatifnya. Nah, dari segi positifnya, anak-anak bisa belajar memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Sedangkan sisi negatifnya, guru tidak dapat memantau pembelajaran anak-anak secara langsung. Nah, kemudian menurut saya juga pembelajaran daring di SDN Bendo 2 ini kurang efektif karena pengetahuan anak-anak tentang teknologi ini sangat kurang. Di samping itu, sebagian anak-anak tidak mempunyai HP sendiri. Mereka menggunakan HP orang tuanya, sedangkan kalau pagi sampai sore biasanya HP itu dibawa orang tuanya, sehingga anak-anak tidak bisa mengerjakan tugas secara langsung pada saat itu juga. Jadi untuk pengumpulan tugas ini nanti anak-anak biasanya sore atau malam hari setelah orang tuanya pulang dari bekerja. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi tadi Mas terdapat beberapa kendala mengenai proses pengiriman tugas atau pengerjaan tugas dikarenakan rata-rata di anak-anak SDN Bendo 2 ini HP-nya masih milik orang tua. Ya. Oke. Terus yang selanjutnya Bu, bagaimana guru merespon siswa yang dalam segi media yang dipakai untuk PJJ untuk pembelajaran jarak jauh ini bilang minim? Ya, sebelum pembelajaran daring ini dilakukan, guru mendata siswa terlebih dahulu. Siapa yang punya HP dan siapa yang tidak punya HP. Nah, bagi anak-anak yang tidak punya HP, disarankan untuk bertanya tentang materi dan tugas kepada temannya yang rumahnya berdekatan. Atau anak-anak bisa langsung datang ke sekolah bertanya kepada bapak ibu guru di sekolah. Begitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana guru dalam menerapkan PJJ ke peserta didik baik dari segi media dan metode pembelajaran? Ya, selama pandemi COVID-19, guru di SDN Bendo 2 ini menggunakan kurikulum darurat yang telah diputuskan oleh Kemendikbud melalui salinan Kemendikbud nomor 709/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi darurat. Jadi guru di SDN Bendo 2 menggunakan konsep pembelajaran blended learning. Media yang digunakan untuk pembelajaran adalah WhatsApp group. Oke, berarti media yang dipakai oleh anak-anak sebagai pembelajaran daring ini yaitu WhatsApp group. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana langkah guru dalam memberikan evaluasi atau penilaian kepada peserta didik dalam proses pembelajaran daring? Ya. Guru di SDN Bendo 2 ini memanfaatkan aplikasi grup WA untuk media informasi pembelajaran, untuk men-sharing materi pembelajaran dan tugasnya. Nah, di sini guru juga memanfaatkan aplikasi penilaian seperti Google Form dan Quizzes. Gitu ya. Ya. Dan untuk yang terakhir Bu, apakah yang diharapkan dalam pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID dari sudut pandang guru? Ya, kami harapkan anak-anak tetap bisa belajar dengan baik di rumah dengan pengawasan orang tua, tidak meninggalkan tugas dan dapat mengerjakan dengan baik. Itu harapan kami semua sebagai guru. Oke. Ya itulah hasil wawancara saya bersama Ibu Tati. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama.
Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti